Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa. Amma ba'd. Kemarin kita menjelaskan perkataan al-Imam rahimahullah. Wa ta'lam anna ma asabak lam yakun liyukhti'ak. Dan agar kau mengetahui, yakni meyakini bahwasanya apapun yang mengenaimu maka tak akan meleset darimu. Karena apapun yang telah ditakdirkan untuk mengenaimu maka sebesar apapun usaha yang dilakukan itu tak akan bisa meleset darimu. Wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak. Dan apa-apa yang memang ditakdirkan untuk meleset darimu, yakni ditakdirkan untuk tidak mengenaimu, bagaimanapun tidak akan dapat mengenaimu. Wala khaliqa ma'allah. Dan tak ada pencipta lain kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala, ya? Tak ada pencipta lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kemarin kita juga telah jelaskan tentang khalqu af'alil ibad, ya? Makhluknya aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Nah, ini akidah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya manusia makhluk sebagaimana amalan-amalan yang mereka lakukan pun adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan dia melakukan apa-apa yang dia lakukan, baik kebaikan ataupun keburukan, dengan segala hikmahnya Allah ciptakan, ya. Ahlus Sunnah wasat, berada di tengah di antara dua kutub kesesatan, di antara Qadariyah yang ghulu fi itsbat af'alil ibad. Nah, mereka berlebihan di dalam mengisbat aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh hamba, oleh manusia. Sehingga mereka berkata kita merdeka, kita independen, tidak ada urusan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dalam apapun yang kita lakukan, baik amal saleh ataupun maksiat, ya. Ini ghulu dia di dalam itsbat af'alil ibad. Kutub satunya seberangnya Jabriyah, ya. Mereka ghulu fi itsbat al-qadar, ghulu di dalam menetapkan qadar, sehingga seolah-olah manusia tidak diberikan pilihan, tidak diberikan kuasa untuk menentukan apa yang hendak mereka lakukan. Dari situ mereka menafikan amal, ya, menafikan amal dan kemudian berittikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittikal apa? Lawan dari tawakal. Ittikal ini berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semua kebaikannya, tapi meninggalkan usaha. Ya, usaha di bahasa Indonesia ikhtiar, ya. Iya enggak? Usaha di bahasa Indonesia nih, di istilah Indonesia usaha itu ikhtiar. Di bahasa Arab ikhtiarnya artinya options, pilihan. Tapi nyampe sini jadinya usaha, amal. Ya, lebih tepatnya bukan ikhtiar tapi amal, ya. Karena definisi tawakal kan sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah ma'ja'lil asbab. Tuh, sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah ma'a ja'lil asbab. Ketika hati bersandar dengan tulus hanya kepada Allah, tapi seiring dengan menjadikan sebab-sebab. Nah, ya. Jadi ada apa namanya? Ada musabbib al-asbab, zat yang menjadikan segala sebab. Kemudian ada sebab, kemudian ada akibat. Ya. Kafir berpikir selalu semua yang terjadi ini berdasarkan sebab. Mereka mentok di sebab dan akibat. Kita mengatakan sebab hanyalah di antara apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan sebelum jadinya akibat. Tapi tetap Allah Maha mampu menjadikan segala akibat kalaupun tanpa sebab. Nah, makanya kita diperintahkan untuk menjadikan sebab aja, tanpa mengaitkan bahwa apa yang terjadi itu dikarenakan sebab. Paham? Yani kita diperintahkan berusaha, bangun pagi, minta rezeki, berusaha yang halal. Tapi rizki yang kita ada nggak boleh kita nisbahkan kepada
sebab, yaitu usaha kita. Nggak boleh kita nisbahkan kepada zat yang menjadikan segala sebab. Ya, ini berapa banyak hamba yang bangun pagi dan kerja 24/7 tapi mati fakir. Banyak nggak? Banyak. Berapa banyak juga hamba yang malas-malasan hidupnya tapi tajir luar biasa. Banyak nggak? Banyak. Gitu sih. Jadi sebab adalah hal yang Allah perintahkan kita lakukan sebagai ta'abudiyah, sebagai bentuk worship, sebagai bentuk penghambaan diri, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlepas dari apapun yang terjadi, maka Allah telah takdirkan. Ya. Tidak ada pencipta lain selain Allah. Maknanya ketika kita meyakini bahwasanya manusia merdeka di dalam menciptakan amalan-amalannya, Allah hanya berikan kita semua tools yang ada. Allah berikan akal, Allah berikan jalan. Fahadainahun najdain. Oke, jalan keburukan atau jalan kebaikan. Dikasih options kita, mau melakukan maksiat atau mau melakukan taat. Kalau kita berkata bahwasanya setelah itu tidak ada peranan takdir, oke? Kita sendiri yang menciptakan amalan kita. Berarti terjadinya sebuah amalan di alam semesta ini, terjadinya sebuah aktivitas tanpa Allah yang mentakdirkannya. Berarti terjadi sesuatu dan bukan Allah yang menciptakannya. Ini bisa diterima nggak? Nggak bisa diterima. Makanya tidak ada pencipta lain, baik pencipta barang ataupun pencipta kejadian, pencipta aktivitas. Okay? Tidak ada pencipta lain di alam semesta kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya wala khaliqa ma'allah di situ. Ya. Ini telah kita jelaskan, kemudian juga kita jelaskan kemarin tentang surah ya, tentang gambar. Fal hayatu min khalqillahi jalla wa ala la ahad yastati' hatta law sawwara surah daqiqah wa syakl fala yastati' an yanfuha fihi ruh wa yujad fiha al-haya wa yujid fiha al-haya. Ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang terakhir. Masuk bab selanjutnya ini. Bab berapa? 63. Salif wa Situn. Yang ke 63. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, "Wat takbiru 'alal janaiz arba'." Dan takbir ke atas jenazah itu 4 takbirah. 4 takbirah. Ya. Salat jenazah maksudnya. Salat jenazah. Wa huwa qaulu Malik ibnu Anas wa Sufyan ats-Tsauri, dan ini adalah pendapat yang datang dari Malik bin Anas. Juga Malik bin Anas imam mana? Imam Daril Sufyan ats-Tsauri, dan Sufyan ats-Tsauri imam mana? Kufah. Ya. Wal Hasan ibn Saleh. Tadi. Wa Ahmad ibn Hanbal, dan al-Imam Ahmad bin Hanbal, wal fuqaha, dan para ahli fikih, wa hakadha, dan demikianlah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah berkata, mensyarah bab ini, hadhihi mas'alah far'iyah. Nah, dapat ditangkap. Ini pada dasarnya permasalahan yang sifatnya furu'. Nah, paham? Di antara dhawabit, dengan itu kita memahami mana usul mana furu', ya kan? Furu' biasanya lebih cenderung kepada permasalahan yang teknis. Kemudian furu' ini perkara yang ulama belum ijma'. Ya. Ini pada dasarnya permasalahan furu'. Lakin dzakaraha huna, tapi disebutkan oleh al-imam di bukunya ini, padahal bukunya mah buku usul lagi dah. Tapi kok disebutin segala furu' di sini? Lagi apa yang dimaksudkan al-imam rahimahullah? Nih, lil khilafi fiha, disebutkan oleh al-imam rahimahullah dikarenakan terjadinya khilaf di dalam bab ini. Wal yubayyina as-sunnata fi dzalik, dengan tujuan agar al-imam mau menjelaskan sunnah di dalam perkara ini, apa yang sunnahnya. Li'annal kitaba ismuhu syarhus sunnah, dikarenakan memang kitab ini namanya adalah penjelasan tentang yang sunnah yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal masyhur inda ahli sunnah wal jamaah wal a'immah anna takbir 'ala al janazah 4 takbirat. Nah, sebagaimana masyhurnya yang diyakini ahli sunnah wal jamaah dan para imam-imam ahli sunnah, bahwasanya takbir yang dilaksanakan atas jenazah itu 4 kali takbir. 4 kali takbir. Karena fil hadits sahih, sebagaimana di hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala an-Najashi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalati an-Najashi. Siapa Najashi?
Malik, Raja Afrika, ya, Habasyah, raja-raja Afrika tuh Najasyi, ya. Salat al-ghaib, mengimami salat ghaib, wa kabbar alaihi arba'an, dan Rasul bertakbir 4 kali. Wa ghalib al-hadits ala arba', dan demikian umumnya hadis-hadis yang menjelaskan teknis salat gaib itu 4 takbir. Wa fi ba'dihha ziyadah khams atau aktsar. Ya, memang ada sebagian riwayat yang menyebutkan lebih dari 4, seperti 5 atau selebih dari itu. Lakin alladzi ajma'a alaihi al-muslimun, tapi yang memang disepakati oleh kaum muslimin adalah al-arba', yang 4. Wa mazada 'alaiha fa mahallu khilaf. Adapun lebih dari 4 baru sifatnya perbedaan pendapat. Wal muslim la yadhhab lil khilaf wa yatruk al mujma' alaihi wal muttafaq alaihi, dan muslim idealnya tidak mengambil perkara yang masih khilaf dan meninggalkan perkara yang toh sudah disepakati. Wa yushawwis 'alan nas, kemudian bikin keder awam muslimin tuh. Paham ya? Khususan a'immatul masajid, khususnya nih para imam-imam masjid, la yushawwishun 'alan nas, agar jangan mereka bikin keder manusia. Lianna an-nasa ma'tadu az-ziyadah 'ala arba', dikarenakan manusia itu tidak terbiasa mereka salat di atas 4 salat jenazah lebih dari 4 takbir, ya. Fa idza aradta an taf'alahu faf'alhu li nafsik, apabila kau mau melakukannya memang, maka lakukan untuk dirimu sendiri. Wala tushawwis 'alan nas, dan jangan kau buat bingung manusia. Wa ta'ti lahum bil aqwal asyadzah war riwayat al mukhtalifah, kemudian kau datangi bagi mereka pendapat-pendapat yang unik, yang berbeda dari umumnya, okay? Dan kemudian riwayat-riwayat yang berbeda. Fa hadza laisa min sya'ni talabatil ilm. Nah, yang kayak beginian nih tidak pantas seorang penuntut ilmu melakukannya. Wa talabatul ilm yu'allifun bainan nas wa la yushawwishun 'alaihim. Selayaknya seorang penuntut ilmu, ya, itu menggiring manusia dan tidak mempersatukan manusia dan tidak membuat mereka bingung. Wa ya'maluna bima ujmi'a 'alaihi, dan agar mereka lebih condong mengamalkan apa-apa yang memang telah disepakati. Yataqayyaduna bihadza, agar mereka berpegang kepada hal-hal yang telah disepakati. Hadza huwal matlub, demikianlah idealnya. Hadza huwa ghardul muallif min irad al-arba' li'annaha hiyal muttafaq 'alaiha. Inilah tujuan al-Imam rahimahullah menyebutkan permasalahan ini dan menegaskan 4 kali takbir, dikarenakan praktek itulah yang memang disepakati. Fala yuzadu 'alaiha wa la yushawwash 'alan nas fi dzalik. Ya. Jadi terjadi khilaf memang, makanya dibilang furu, berarti masih ada khilaf. Iya boleh, berarti ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Tapi mau yang ngomong 5 dan 6, 4 mah sepakat. Oke? Nah, kemudian boleh 5 dan 6 baru ikhtilaf. Ngapain masuk ke ikhtilaf? Lebih baik gunakan saja yang telah disepakati, terutama imam yang membimbing orang. Jangan bikin keder dan bikin fitnah, akhirnya bikin awam jadi mengingkarinya nih, hal-hal demikian nih jangan. Termasuk kiroah yang kalaupun kiroah itu benar, tapi dibacakan kepada kaum yang nggak siap dengar. Nah, akhirnya dibenerin dari belakang, dikira salah. Tuh, hati-hati. Ya, karena apa? Diperhatikan dulu makmumnya siap apa enggak. Termasuk kalau mau sujud tilawah. Dibilangin dulu, nih kita mau sholat sujud tilawah ya. Dibilangin dulu, supaya apa? Supaya makmum la yataqaddarun, enggak keder. Ya. Dibilangin dulu supaya apa? Demikian mempermudah manusia, mempersiapkan manusia untuk menerimanya. Atau mungkin kalau begitu mereka nggak siap, jangan dulu disampaikan. Bisa jadi benar dan bisa jadi ilmiah, bisa jadi nggak salah juga. Tapi ketika asing pada kaum tersebut dan toh permasalahan furu, ambil ikutin dulu itu yang berjalan sebagaimana pada kaum tersebut. Nah, agar dilihat apa yang manusia terbiasa. Oke, satu sisi untuk para penuntut ilmu terus buka wacana bagi mereka sehingga mereka siap mendengar perbedaan untuk para penuntut ilmu. Tapi ketika penerapan praktek mah nih, kayak lagi mau sholat janazah. Kau mengetahui hadis yang 5 atau 6. Tapi orang tuh lagi penerapan praktek, apalagi pembahasan kajian begini. Lagi penerapan praktek, terapin yang umumnya manusia melakukan itu berapa? 4 udah. Ya kan?
Mampir ke sebuah kampung ini itu ente sholat ngimamin mereka terus ente bacanya wadduha wal laili idza saja. Akhirnya yang di belakang ente ini kiai bilang wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, didorong lah benar loh gitu. Dorong udah tuntas. Kenapa? Karena they're not ready. Mereka nggak siap untuk mendengar sesuatu yang baru darimu. Berbeda ketika emang lagi ceritanya pembahasan. Kalau udah penerapan praktik, dilihat yang kaum itu terbiasanya apa? Ya, ini maksud al-imam. Karena yang sunnah, pada dasarnya sunnah, ini dibilang sunnah adalah ketika tercatat common, umum berjalan pada kaum salaf dari zaman ke zaman, baru dibilang sunnah. Tuh, paham nggak? Sunnah enggaklah suatu hadis, nih masalah, hadis diriwayatkan sanadnya sahih, oke? Menceritakan sebuah amalan. Zen? Apakah dari situ kita langsung berkata bahwa oh amalan ini berarti sunnah? Ntar dulu. Kita lihat ada nggak praktek para a'immah dari zaman ke zaman mempraktekkan hal tersebut. Nggak ada, mau sahih lagi. Kita nggak pakai, malah kita mencurigakan. Mencurigai hadis tersebut justru. Kenapa? Bisa aja orientalis melihat bagaimana seorang muslim menerima sebuah kabar. Mereka tolak atau mereka pelajari kan? Ilmu hadis mereka pelajari. Terus mereka pelajari tiap tobakoh, masyayikh, ulama yang diterima riwayatnya siapa aja, tiap level, tiap generasi. Dari fulan. Dia bikin riwayat. Nah, bisa gak? Bagaimana kita bedain ini riwayat beneran, oke? Emang riwayat para a'imah dahulu, atau baru dibikin kemarin oleh orang yang tahu celahnya? Tuh, gimana bedainnya? Lihat amalan kaum dari zaman ke zaman, ada nggak yang ngamalin gitu? Nggak ada, mau sahih lagi. Zohirnya kita tolak. Sebaliknya mau riwayatnya doif lagi. Secara riwayat sanad mungkin lemah, ada keterputusan, ada kelemahan di situ Z. Tapi ada cerita dari zaman ke zaman riwayat asar bahwa salaf melakukan itu. Malah kita bilang ini yang sunnah. Ini pernah kita jelaskan berulang-ulang bagaimana kita menempatkan sunnah. Jadi sunnah nggaklah sebuah hadis sahih, oh berarti mengamalkannya langsung sunnah. Ntar dulu, dilihat. Adakah praktek dari zaman ke zaman umumnya, commonnya manusia melakukan itu atau tidak? Ya. Di antara ulama ada yang menghasankan hadis ketika bayi lahir diazanin. Ada yang menghasankan hadis ini. Cuman tetap kita tolak. Kenapa? Lihat, ada nggak salaf azanin bayinya waktu lahir? Hah? Ada nggak? Atau Rasul katakan ada hadisnya, oke? Cuman Abu Bakar punya anak, misalnya Umar punya anak, ngelahirin, ngazanin nggak? Ada tengah tabiin yang begitu ada nggak? Tuh nggak ada amalannya. Jadi kalaupun mungkin secara sanad sebagian menguatkan hadis itu, tetap kita menolak. Ya, nah, habis diajanin dia ngambil wudhu lagi. Yo, jenazah habis diajanin, jalan ngambil wudhu no. Serem nggak? Jadi tidaklah kita menerima amalan tersebut. Tidaklah kita menghukumi sesuatu jadi sunnah kecuali tercatat memang amalan salaf dari zaman ke zaman di situ. Nah, Al-Imam rahimahullah menyebutkan permasalahan furu' ini, dia lagi mau menjelaskan yang sunnah. Maknanya apa? Lagi mau menjelaskan yang common dilakukan oleh para sabiqun, oleh para pendahulu kita, ahlu sunnah dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kalau takbir untuk sholat jenazah itu 4 kali. Paham ya? Sunnah. Kalaupun secara pembahasan fikih, oke lah ada hadis yang 5, 6 ini itu cuman yang common, yang berjalan pada kaum tersebut sunnah. Imam lagi mau mengarahkan, seorang penuntut ilmu selayaknya ikut yang umum berjalan, jangan mengambil pendapat yang asing sendiri. Akhirnya bikin manusia keder, bikin awam keder. Paham ya? Terus, kemudian, nah baru pembahasan lagi. Takbir yang di ini takbir apa takbiratul ihram? Yang 4 kali takbir apa takbiratul ihram? Takbir berarti Allahu Akbar. Gitu. Allahu Akbar. Tangan dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuh. Tangan nggak usah ngangkat lagi. Oke, begitupun Id. Oke, 7 sama 5. Takbiratul ihram 1.
Wallahu alam. Ini juga furu. Ini pendapat yang ana condong kepadanya dan ini pendapat Al-Imam Asy-Syaukani, muhakkik yang mutaakhir Imam Syaukani. Takbiratul ihramnya masih sekali Allahu Akbar. Sisanya takbir. Takbir itu apa? Takbir itu bilang Allahu Akbar, bukan begini. Nah, ini takbiratul ihram namanya. Paham? Jadi waktu Id juga gitu, Allahu Akbar. Sisanya adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu. Bukan mengangkat tangan. Ini juga furu. Ini juga furu. Ada beberapa pendapat yang enggak, setiap takbir mengangkat tangan, enggak masalah. Udah furu itu mah, santai. Ya. Kemudian di antara fikih yang disebutkan oleh Imam di sini hafizahullah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, Nabi SAW mensolati salat gaib Najasyi. Ini lagi fikih salat gaib. Nabi SAW, wallahu alam, riwayat yang menceritakan Nabi salatin gaib yang kita tahu cuman Nabi mensolati Najasyi radhiyallahu anhu. Kenapa? Najasyi mati di negerinya di antara para kafir, dia masih menyembunyikan keislamannya. Enggak ada yang sholatin. No. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mensolatinya. Nah, di situ ada dobit sholat ghaib. Yaitu apa? Ketika jenazah belum ada yang sholatin. Paham? Kalau udah ada yang sholatin muslim di situ, boleh nggak kita di sini sholatin? Kita akan minta, ada nggak contoh salaf yang perang masalan di sono, di negeri sono, Nabi sholatin ghaib di Madinah? Ada nggak? Keliru ya kaum muslimin sholat di Senayan buat siapa? Buat muslimin Palestina sholat ghaib. Wah, lo nggak ngerti lo. Nggak ngerti fikih aja dulu. Udah kayak nggak ada yang sholatin di Palestina. Ada yang sholatin nggak kira-kira di Palestina kalau mau dikubur? Sholat goib buat muslimin di sana, sholat goib buat muslimin, udah kayak nggak ada yang sholat di sana. Itu sholat gaib. Ya, wallahu a'lam, yang kita pahami sholat gaib demikian. Ketika memang belum ada yang sholatin di sana atau jenazah hilang, masalah tenggelam, hilang di laut, ya dan lain-lain, itu boleh sholat gaib. Wallahu a'lam. Ya. Wa qauluhu, dan perkataan al-Imam rahimahullah, wa huwa qaulu Malik bin Anas, dan pendapat ini adalah juga pendapat Malik bin Anas dan juga al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ya. Juga Al-Hasan ibn Saleh wa Ahmad bin Hanbal. Ya. Malik bin Anas Imam Darul Hijrah, Sufyan Ats-Tsauri, yakni Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, Al-Imam al-Mashhur min a'immah al-fiqh. Hasan bin Saleh min a'immah al-kibar, di antara imam-imam besar. Ahmad bin Hanbal ahad al-a'immah al-arba'ah, salah seorang dari 4 imam. Wal fuqaha hakadha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga para ahli fikih, dan demikian pula sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa qaulu katsirin minal fuqaha, dan ini adalah pendapat umumnya para ahli fikih taba'an li sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, mengikuti sunnah yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala yanbaghi li talibil ilmi ay yushawwish an-nas bihujjah annahu ya'rif annahu naqa qawlan aw haditsan fi ziyadah. Tuh, enggak pantas bagi seorang penuntut ilmu membuat bingung manusia dengan hujah karena aku mengetahui adanya pendapat lain yang berbeda, aku mengetahui adanya riwayat yang berbeda. Enggak pantas, enggak layak seorang penuntut ilmu melakukan hal tersebut. By the way, Al-Hasan ibn Saleh rahimahullah, ini imam thiqah dari segi riwayat, diterima, riwayatnya diterima. Tapi dari sisi akidah dia khawarij. Yara as-sayf, dia berpendapat pedang, maknanya memerangi penguasa, sampai titik la yara al-jum'ah wal jama'ah ma'a a'immah al-jur. Dia tidak berpendapat wajibnya Jumatan bersama para pemimpin zalim. Kesolehannya luar biasa, akhlaknya luar biasa, dan kekhusyuan, kezuhudannya luar biasa. Bahkan riwayat tentang kematiannya pun luar biasa. Tapi tetap para imam, muhakkikin, para peneliti itu mengingkarinya dikarenakan penyimpangan yang ada padanya. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri yang selevel, yang sezaman
dengannya. Kalau ketemu di masjid, dia ketemu siapa? Al-Hasan bin Saleh nih. Oke, Hasan bin Saleh kalau udah sholat terlihat kekhusyuan yang luar biasa. Oke? Nah, Sufyan melihat Hasan bin Saleh, dia berkata, rahimahullah, dia berkata, na'udzubillah min khusyu'in nifaq. Kita berlindung kepada Allah dari khusyuknya orang munafik. Oh, begitu loh. Luar biasa, syuf. Ini Hasan bin Hay bin Saleh ya, Mbak Hasan bin Hay sama abangnya Ali bin Hay bin Saleh. Abangnya ini lebih wara tapi tidak lebih banyak hafalan ilmu daripada adiknya Hasan bin Saleh. Tapi Ali bin Saleh ini lebih wara, lebih zuhud gitu. Nah, mereka punya ibu. Oke, hidup sama ibu ini. Mereka bagi malam ke dalam 3 bagian. Tiap malam. Sepertiga malam pertama, masalan, ibunya sholat. Sepertiga malam kedua, Hasan sholat. Sepertiga malam ketiga, Ali sholat. Terus begitu. Setiap malam. Yang mau tidur bangunin yang next. Yang mau tidur bangunin yang next. Tiap malam. Begitu nih, sholat malam. Tiap malam. Tiap malam begitu. Z. Satu hari dia Hasan beli jariyah, beli budak wanita, budak di antara budak-budak wanita yang diperjualbelikan, dibelilah sama Hasan bin Saleh. Dia ngelihat tuan ya, sholat malam mulu kan, akhirnya jadi ikutan sholat malam budak. Ya. Kemudian nggak lama ibunya Hasan meninggal. Akhirnya mereka membagi malam ke dalam 2 bagian, Ali dan Hasan. Nggak lama Ali meninggal, tinggal Hasan. Hasan menghidupkan seluruh malam sendirian. Segitunya. Zin. Kemudian nggak lama dia jual budak wanitanya nih, dijual ke rumah baru, rumah muslim yang baru. Pas udah malam otomatis nih udah kebiasaan bangun nih budak wanita, dia bangunin tuannya. Bangun salat malam. Ini tuannya nih yang baru dia bilang, "Awa adzanal fajr." Bilang gitu, emang udah beduk subuh apa gitu. Kata nih budak, "Awalam tusallu illa al-fajr?" Emangnya kalian sholatnya cuma subuh doang? Pagi-pagi dia kembali kepada Hasan. "Ruddani ilaik innaka bi'tani ila qaumi su' la yaqumul lail." Kembalikan aku padamu. Sesungguhnya kau telah menjualku kepada kaum yang buruk yang enggak mau bangun malam. Tapi dari keilmuan yang luar biasa, bahkan para Waqi' rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, ngambil dari dia. Abdullah bin Mubarak ngambil riwayat dari dia juga. Ya? Anaknya Ahmad bin Hanbal bercerita, anaknya bercerita, dulu kalau ada riwayat dari Waqi' cerita, terus ada riwayat dari dia meriwayatkan level dari Tabaqah sebelumnya ya, ketika kita bertemu dengan Waqi', dan Waqi' lagi riwayatin. Oke? Lagi riwayatin, pas dia bilang dari An Hasan bin Saleh, kunna amsakna. Kita semua diam. Enggak mau nulis hadisnya. Kalau dari riwayatnya ada Hasan bin Saleh, langsung pada diam, enggak mau nulis. Kata Waqi', "Lima la taktubuna an Hasan?" Kenapa kalian ini enggak mau nulis dari Hasan bin Saleh? Oke? Terus salah seorang di antara mereka memberikan kode. Yara as-saif, dia berpendapat bolehnya berontak kepada penguasa. Sesakat Waqi' akhirnya diam, nggak berani melawan kaidah itu. Mereka berhak untuk mengingkari riwayat Hasan karena memang penyimpangan yang terjadi pada Hasan bin Saleh. Kalau ada yang kayak gitu di zaman sekarang, langsung gimana? Patokan kebenaran udah, syubhat udah. Kebayang nggak orang-orang zaman dulu? No? Hah? Patokan kebenaran, orang ada yang apalannya luar biasa. Apa Quran dengan posisinya pojok kiri bawah atas langsung apalagi lihat yang kayak Hasan bin Saleh masuk barisan dia, nanti bisa nggak mau Jumatan. Kenapa? Karena ini jum, karena para pemimpin zalim yang mengadakan. Bisa. Ini terjadi. Nah, kemudian yang Anda mau sampaikan adalah para ulama di generasinya dan di generasi-generasi awal harus memperingatkan penyimpangannya. Itu terjadi. Kalaupun mungkin setelahnya dunia mengakui keimamannya. Oke? Tapi tetap menempatkan posisinya nih, dia imam di sini. Tapi hati-hati loh sisi ininya. Tuh. Sebagaimana Al-Imam sendiri rahimahullah Al-Barbahari menyebutkan
Al-Hasan ibn Saleh sebagai salah seorang di antara imam. Awas. Okay? Jadi ketika melihat seorang ahli ilmu mengingkari ahli ilmu dan menjelaskan kesesatannya, itu udah tugas manusia sezaman. Nanti zaman yang akan datang udah di luar kuasa kita. Ketika memang mereka punya ilmu banyak, kalaupun kita ingkari kesesatannya, tapi punya ilmu banyak nih. Oke? Terserah urusan dia dengan Allah. Nanti zaman setelahnya, orang mesti mengetahui kekeliruan dia, sisi kekeliruannya, kita memperingatkannya. Itu mah tugas kita yang sezaman loh. Jangan norak. Paham nggak? Apakah ke depan-depannya nanti akan ditolak total ilmu? Enggak juga. Imam Al-Ghazali masih dipakai sampai sekarang ilmunya. Dengan penyimpangannya di akidah dan lain-lain yang tidaklah dia menyadari kekeliruannya kecuali di akhir hayatnya. Tapi Mustasfa, usul fikih masih dipakai. Al-Imam Al-Juwaini dengan penyimpangan akidahnya dia Mu'tazilah, kemudian dia kira Asy'ariyah padahal belum Asy'ariyah juga dia gitu dan lain-lain. Tapi warakatnya usul fikih masih dipakai nggak? Tapi tetap ulama memperingatkan dia di sisi itunya udah tugas mereka yang sezaman atau berdekatan zamannya dengan mereka. Tuh. Jadi jangan baper ketika ada yang menikah. Dia ada irja, dia ada kemurjiahan di sisi situ. Apakah maknanya kita mengharamkan semua ilmunya untukmu pada zaman ini? Iya, hati-hati. Takutnya apa? Kusut. Tapi untuk manusia-manusia yang datang udah di luar kuasamu, bukan urusanmu. Faham ya? Kenapa? Kalau ilmunya diambil nggak? Ilmu diambil. Oke, ilmu datang dari siapapun. Kan kaidahnya itu dalam hal itu gimana? Al-haq idza ja'a, apabila datang kepadamu, naqbalu, maka kita menerimanya dari siapapun hak tersebut. Oke? Walakin laisa makna, tapi bukan maknanya kita duduk di orang yang kita tahu dia ada penyimpangan. Nggak boleh begitu juga. Bukan maknanya kita duduk di kajian atau di tempat talim seorang yang kita tahu penyimpang, ahli bid'ah, ahli syubhat dan lain-lain. Jangan begitu juga. Tapi kalau dia bilang hak, kita bilang hak. Gitu. Ini tengahnya ahlu sunnah di dalam menempatkan hal demikian sebagaimana disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah. Al-haq naqbaluh. Al-haq idza ja'ana naqbaluh min ayyi ahadin kan, walakin laisa ma'nah. Tapi bukan maknanya an-natlubal ilma inda ahli syubhat. Kita datang menuntut ilmu kepada orang yang fix ahli syubhat, fix ahli bid'ah. Ya, enggak begitu juga maknanya, begitu. Ya. Jadi itu Al-Hasan ibn Saleh dan Ali ibn Saleh ibnu Hayy, ibnai Al-Hayy. Ya, rahimahumullah. Ya. Qala al-muallif rahimahullah, kemudian masuk bab selanjutnya. Ya. Wal iman bi anna ma'a kulli qatrah malak yanzilu minas sama. Bab yang ke rabi' wa situ, yang ke-64. Al-Imam rahimahullah berkata, wal iman bi anna ma'a kulli qatrah malakun, dan mengimani bahwasanya seiring setiap hujan, setiap tetesan hujan terdapat malaikat. Tuh, satu malaikat yang turun dari langit hatta yadha'aha, sampai tetesan tersebut mengenai bumi. Haitsu amarahullah, dimanapun Allah memerintahkannya. Yani ada malaikat yang dikawalkan untuk mengarahkan hujan sampai jatuh ke spot yang Allah perintahkan di bumi. Ya. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah berkata, la syakka anna Allah jalla wa ala yunzil al-matar minas sama' biqadar. Tidak kita ragukan lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit biqadar, tentunya dengan takdirnya juga. Ya, dengan takdirnya juga. Allah Maha Kuasa menurunkannya dimanapun, dan Allah juga yang berkuasa menahan hujan. Ini dengan segala hikmahnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ard. Dan kami turunkan dari langit air biqadar, dengan ketentuan dari kami, fa askannahu, dan kami tanam, kami simpan air tersebut fil ard, di bumi. Ya, qaddara nuzul al-amtar, maka jelas Allah menentukan titik-titik
turunnya hujan, wa qaddara maqadiraha wa kamiyatiha, dan Allah juga menentukan jumlah hujan yang turun. Wal arda allati tanzilu 'alaiha yusarrifuhu subhanahu wa ta'ala kaifa yasha, dan kemudian bumi yang dimana hujan itu turun ke situ, Allah perlakukan, yakni Allah lakukan apapun yang sesuai dengan Dia kehendaki, di bumi tersebut dengan datangnya air. Fayasuquhu wa ya'muruhu fayumtir. Allah Subhanahu wa taala mengarahkannya, memerintahkannya dan menurunkan atasnya hujan, wa ya'muruhu fayumsik, dan Allah memerintahkan bumi untuk menahan air. Wa ma'ahu malaikah, dan seiring dengan hujan tersebut terdapat malaikat yang turun mengawal. Wajah fi wasfi Mikail. Maka di antara sifat Mikail tugasnya adalah ini. Ya. Bi annahu muwakkalun bil qatr wan nabat. Ya, Mikail adalah malaikat yang diberikan tugas untuk mengarahkan turunnya hujan dan kemudian mengawasi tumbuhnya tumbuhan. Itu tugas Mikail. Ya. Fal malaikah yaqumuna bi a'mal wakalahu Allahu ilaihim. Maka malaikat masing-masing punya tugas-tugas yang Allah Subhanahu wa taala serahkan kepada mereka. Wa min dzalik al-qatr. Di antaranya adalah turunnya hujan, mengawal turunnya hujan. Ya. Jadi kita dengarkan adzan, kemudian kita lanjutkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.